Udah ya? Oke ya. Kita mulai dari yang belakang sajalah. Dari nomor terakhir ya. Kita cocokkan. Nah, ini Mbak ya. Ya, ya. Jadi yang nomor kita mulai nomor 10 ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita khususnya dan orang lain ya. Oke, nomor 10 itu tentang apa itu? Pengubahan ya. Pengubahan air terjun menjadi energi listrik ya. Jadi air terjun setinggi 10 meter digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik ya. Ya, jadi air itu ya kita tahu berada pada ketinggian tertentu, air itu memiliki energi ya, memiliki energi yang namanya energi potensial. Energi potensial ya. Jadi dengan energi potensial pada ketinggian 10 meter nanti dia akan jatuh mengenai pembangkit listrik yang disebut dengan turbin, maka nanti turbinnya itu baling-balingnya akan berputar ya, baling-balingnya akan berputar sehingga sistem di generator itu nanti akan menghasilkan energi listrik ya. Jadi air terjun itu mengubah generator itu mengubah energi potensial menjadi energi listrik, menjadi energi listrik. Tidak semua air terjun bisa menghasilkan energi listrik yang memadai. Dalam arti menghasilkan daya listrik yang besar. Itu tergantung kepada yang namanya debit. Yang namanya debit. Kalau kamu ingat debit kemarin itu adalah apa Mas? Volume yang mengalir per detik, persatuan waktu, debit. Ya. Jadi kalau debitnya besar, volume yang mengalir per detiknya besar, berarti kalau volume yang mengalir per detik besar, berarti masanya besar. Kalau masanya besar, berarti energi potensialnya besar. Kalau energi potensial besar, berarti akan diubah menjadi energi listrik besar juga. Ya. Tapi kalau debitnya itu kecil, debit kecil itu artinya volume yang mengalir per detiknya itu kecil. Kalau volume yang mengalir kecil, berarti massa yang mengalir kecil, energi potensialnya kecil. Maka energi listriknya pun akan jauh lebih kecil. Ya. Jadi kalau kamu mau membuat pembangkit listrik tenaga air, maka yang kamu harus survei adalah debit airnya ya, debit airnya ya. Dalam 1 detik alirannya itu berapa meter kubik. Nah, itu kamu nanti bisa memperhitungkan dari debit itu berapa massanya.
Setelah kamu ketemu masanya, berarti energi potensialnya adalah MGH. Ya. Nah, biasanya pengubahan energi itu, pengubahan energi satu ke energi lain itu tidak berlangsung sempurna. Tidak 100%. Ya. Jadi kalau air terjun itu 10 Joule tenaganya, maka menjadi listrik jauh lebih kecil dari 10 Joule. Ya. Jadi efisiensi itu biasanya di bawah 50%. Di bawah 50%. Ya, makanya dibutuhkan tenaga air yang potensialnya besar. Itu ditandai oleh debit, ya, ditandai oleh debitnya. Jadi di sini ya kalau kita mau mengerjakannya, ya kalau kita lihat datanya adalah apa itu? H ya. Jadi H-nya adalah 10 meter ya. 1 kilowatt itu adalah daya ya. Daya listrik. Daya listriknya sama dengan 1 kilowatt, 1 kW. Berapa watt nih Mas? 1 kilowatt berapa watt? 1000 Pak. 1000 ya. 1000 watt. Itu ya. 1000 watt. Kemudian efisiensi. Efisiensi ini gimana nih? Efisiensi lambangnya hanya ada ini. Efisiensi. Lambangnya seperti ini. Mana efisiensi? Ini dia. Ya. Efisiensi. Ini Mas lambang apa? Lambang Yunaninya begini, efisiensi. Ya. Efisiensi itu 10%. 10% ya. 10%. 10%. Gimana sih? Ini. 10%. Efisiensi 10%. Ya. Gravitasinya gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat ya. Second kuadrat, kemudian yang ditanya debit ya. Yang ditanya debit. Debit lambangnya macam-macam. Tulis aja dia lah ya. Kasih keterangan dalam kurung debit ya. Terserah lambangnya mau apa. Ya. Jadi ya kalau ditanya debit ya kamu tuliskan dulu ya bahwa debit adalah volume ya, volume per waktu. Volume per waktu. Ya, volume per waktu. Ya. P per T. Tapi P-nya kamu ingat volume per waktu ya. Jadi kalau begitu ditanya debit, kita menghitung volumenya, volume per waktu. Ya, volume. Nah, kemudian bahwa langkah berikutnya bahwa energi listrik itu dihasilkan dari energi potensial ya. Nih, ya. Jadi mencari volume ya. Mencari V itu dengan apa Mas? Mencari volume dengan menggunakan rumus massa jenis. Gitu ya. Jadi V ini volumenya berapa nanti menggunakan rumus massa jenis. Ya.
Ya, dalam soal ini bahwa pengubahan energi potensial menjadi listrik. Sedangkan potensial itu kan massa. Massa ya. Massa air. Nah, kalau kita sudah mengetahui massa airnya, maka volumenya nanti dihitung melalui rumus massa jenis. Ya. Masih ingat, Mas? Rumus massa jenis? Ya. Jadi V itu sama dengan apa, Mas? Massa jenis. Nah, ini ya. Jadi massa jenis adalah apa tuh, Mas? N per rho ya harusnya ya. Massa jenis, benar nggak? M per rho. M per rho. Nah, gitu semua. Ya. Jadi debit volume per waktu. Berarti yang kita butuhkan untuk mencari debit berapa volume air yang mengalir. Volume itu kesebandingannya dengan massa. Kalau ada volume yang mengalir, berarti ada sejumlah zat, ya, sejumlah zat kilogram tertentu yang mengalir. Nah, hubungannya V adalah M per rho. Ya. Massa jenis airnya kita sudah tahu. Massa jenis airnya adalah 1000. Ya. Jadi di sini ya boleh ditambahkan, ya. Boleh ditambahkan data bahwa massa jenis adalah massa jenis airnya adalah 1000. Ya, massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Ya, tambahkan nggak apa-apa data. Ya, kemudian untuk menjawab itu kita mencari energi potensialnya. Energi potensial dari air. Rumusnya M, G, H. M-nya belum tahu, ya M. G-nya 10, H-nya adalah 10 juga. Berarti energinya adalah 100 M. 100 M. Ya. Nah, itu energi potensialnya 100 M. Ya. Kemudian dikaitkan dengan daya listrik. Ya. Daya listrik itu 1 kilowatt. 1 kilowatt itu 10%-nya dari energi potensial air. Ya. Jadi energi listriknya yang dihasilkan adalah 1000 dalam watt ya, 1000 watt. 1000 watt. Ya. 1000 watt. Nah, jadi energi potensial airnya adalah input, energi listriknya adalah output. Energi listrik tidak sama dengan energi potensialnya. Ya, kita tahulah bahwa pengubahan energi itu kan perlu apa, Mas? Ya, jadi begitu dikasih oleh air, dipakai untuk gerak turbin. Nah, ketika turbin bergerak itu ada energi yang hilang menjadi apa tuh? Ya, menjadi panas, menjadi bunyi, sehingga yang berubah menjadi listrik itu hanya 10%-nya dalam ini.
Jadi kalau begitu dari sini kita dapatkan bahwa energi listrik itu hanya 10% dari 10% dari energi potensial air. Gimana Mas? Jelas nggak di sini ya? Jadi konsepnya adalah hubungannya dengan fluida adalah di debit. Mencari volume per waktu. Ya, mencari volume waktu. Nah, sedangkan yang berikutnya pengubah energi listrik diperoleh dari energi potensial air. Potensial air kita berpikir, oh MGH. Oh, berarti mencari volume itu melalui massa. Setelah ketemu massanya nanti dibagi dengan massa jenis. Nah, konsep berikutnya cari potensial air. Energi listrik sudah diketahui. Ternyata energi listrik 10% dari energi potensial air. Karena yang namanya efisiensi itu adalah perbandingan antara output dengan input. Ya. Output itu lebih kecil dari input. Ya. Output ini 10%. Ya. Nah, kalau gitu tinggal dimasukkan Mas. Energi listriknya adalah 1000. 10% itu berarti 0,1. Energi potensialnya adalah 100 M. 100 M. Ya. Nah, ini berarti dari sini kita dapatkan M-nya adalah 1000 dibagi 10 Mas ya. M-nya adalah 100 kilogram. Betul ya? 100 kilogram. 100 kilogram, jangan lupa 100 kilogram itu tiap detik. Dari mana taunya Pak tiap detik? 1000 watt itu artinya 1000 joule. 1000 joule per second. 1000 joule per second. Jadi kalau daya listrik itu 1000 watt, itu berarti per detiknya alat itu menghasilkan energi listrik 1000 joule. 1000 joule. Ya, watt itu joule per detik, energi per detik. Jadi kalau M-nya 100 kilogram, berarti air itu harus tiap detiknya harus jatuh ke generatornya. Ya, tiap second. Nah, jadi kalau gitu volumenya jadi volumenya V itu sama dengan apa tadi Mas? M. M berarti 100 dibagi rho M per P dibagi 1000 berarti sama dengan 0,1. 0,1 apa Mas? Ayo Mbak, satuannya apa ini? 0,1 apa? Kubik. Karena kita bekerja dalam SI berarti meter kubik. Pilihannya liter. Dirubah ke desimeter ya. Kali tadi berapa? Meter kubik ke desimeter kubik? 1000 Pak. 1000. Oke, sama dengan
100 desimeter kubik atau sama dengan 100 liter per second. 100 liter per second. Hanya ini saya nggak ngecek ya. 100 liter per second itu Mbak. Ya. Jadi volumenya 100 liter. Ya, ini dapetin dulu. Aduh. Maaf nih teknologinya nggak ini nih. Kurang update saya. Oke. Ya. Jadi debitnya sama dengan 100 liter per second. Munculnya second dari mana? Munculnya second dari mana? Karena energi listriknya itu 1000 Joule per second. Berarti energi potensial airnya harus ya jatuhnya per second itu harus 100 liter. Ya. 100 liter ya. Energi listrik watt itu joule per second. 1000 joule. 1000 joule energi listrik ini adalah 10% dari energi potensial air. Jadi airnya harus jatuh per secondnya sebesar 100 liter. Itu Mbak. Ya. Jadi soal ini memberikan pelajaran bahwa mengubah tenaga air menjadi tenaga listrik itu harus memperhatikan debit ya, memperhatikan debit. Ya, memperhatikan debit. Debit semakin besar berarti volume yang mengalir semakin besar, maka massa air yang jatuh juga semakin besar, energi potensialnya menjadi lebih besar, energi listriknya akan menjadi besar. Ya. Jadi energi listrik sebanding dengan energi potensial air. Itu Mbak. Ya. Karena yang namanya generator itu adalah alat untuk mengubah tenaga gerak menjadi tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga uap. Berarti uap, energi uap yang menggerakkan turbin. Ya. Pembangkit listrik tenaga angin. Ya, energi kinetik angin, kecepatan angin. Kecepatan angin yang menentukan perputaran dari generatornya. Ya. Nah, itu dia. Gimana Mas? Ada yang mau bertanya? Ya, usahakan cara menjawab soal seperti inilah. Ya, diketahui. Sekali lagi, kita dalam taraf belajar lah ya, belajar. Jadi ya harus sabar ya. Tulis diketahui, terus prinsipnya apa ya. Ya kalau mentok ya lihat-lihat buku lah. Gimana Mas? Saya? Ya jawabannya F ya. Saya nggak sempat periksa. Ya seperti itu. Ya gitu. Silakan kalau yang mau bertanya. Ada yang benar nih? Mas Andrio? Mas Andrio, halo? Ya Pak. Kamu jawabannya sama? Iya Pak, nggak ada jawabannya. Iya, good ya. Oke, ya. Nanti saya mau tanya kamu betul berapa. Ya. Oke, yang nomor berikutnya. Yang nomor berikutnya, ya saya hanya menginspirasi saja ya. Menginspirasi. Ya, yang nomor berikutnya tentang gaya angkat sayap ya. Gaya angkat sayap atau gaya angkat pesawat. Kenapa?
Ya karena berat pesawat kemana? Tahlirsti, arah berat pesawat itu kemana? Halo, Angka Tahlirsti. atas, Pak. Oh, mungkin saya salah. Gaya berat pesawat itu arahnya kemana? Berat pesawat ke bawah ya, Pak? Ke bawah. Arah berat pesawat itu sesuai dengan arah gravitasi bumi. Gravitasi bumi tidak boleh dibilang ke bawah. Harusnya kemana? Yang lebih tepat? Ke bumi. Ke pusat bumi. Ya, jadi semua benda-benda ditarik menuju pusat bumi. Ya, jadi pesawat karena masanya pesawat itu akan ditarik oleh bumi ke bawah sebesar beratnya M kali G. Ya. Ya, kalau gravitasi itu hanya 100 meter, 200 meter, 1000 meter, itu angkanya tidak berbeda jauh dengan di permukaan ya. Di permukaan bumi itu tidak terlalu jauh. Karena jari-jari bumi itu sangat besar ya. Jari-jari bumi itu sangat besar. Jadi nggak berpengaruh. Jadi gravitasi dianggap sekitar nilainya sekitar 9,8 atau 10. Nah, gaya berat itu, ya, pengaruh gaya berat itu bisa dilawan. Ya. Jadi benda yang harusnya ke bawah bisa ke atas. Bisa bergerak ke atas. Ya. Itu berarti kamu harus mempelajari karakter dari fluida. Apa itu? Ya kita tahu bahwa ketika fluida itu menggeser, ketika benda itu menggeser fluida, maka fluida akan apa, Mas? Fluida akan memberi gaya ke atas. Kata siapa tuh, Mas? Kata tokoh fisika siapa, Mas? Fluida yang digeser oleh benda, maka benda itu akan diberi gaya ke atas. Archimedes. Jadi kamu menciptakan gaya ke atas itu, ya kamu geser itu. Fluida itu sebesar-besarnya. Semakin besar fluida itu digeser, maka gaya ke atasnya akan semakin besar. Ya, salah satunya apa itu, Mas? Parasut ya. Parasut itu kan nanti apa itu gelembungannya itu akan menggeser fluida sehingga nanti berat parasut dan berat orang akan dilawan oleh gaya ke atas. Ya, sehingga dia memperlambat turunnya kita ya, seperti itu. Ya. Jadi di sini besar gaya angkat ya yang ditimbulkan oleh sayap itu rumusnya adalah ya setengah rho. Rho ini adalah massa jenis udara. PA itu adalah kecepatan di atas sayap. PB kecepatan udara di bawah sayap. A adalah luas sayap. Nah, karena sayapnya ada 2, ya berarti kiri kanan. Ya, kiri kanan menopang,
Ya, berarti di sini A-nya A total. Ya, A-nya adalah luas sayap kiri dengan kanan. A-nya luas total. Ya, luas total. Ya. Jadi sekali lagi di sini berarti gaya angkat pesawat itu ditentukan oleh apa, Mas? Apa, Mas? Dari rumus ini berarti gaya angkat pesawat itu ditentukan oleh apa, Mas? Massa jenis udara, luas penampang, dan kecepatan, Pak. Ya, jadi yang apa? Yang paling utama adalah bahwa gaya angkat pesawat itu sangat ditentukan oleh kecepatan aliran udara di atas sayap dengan di bawah sayap. Ya, di bawah sayap ya apa? Kecepatan udara di bawah dengan kecepatan di atas sayap. Harus berbeda. Harus berbeda. Nah, bagaimana kita menciptakan kecepatan fluida di atas sayap berbeda dengan udara di bawah sayap? Itu diatur oleh apa, Mas? Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Ayo, siapa yang masih ingat persamaan kontinuitas itu mengatur apa? Ayo. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, Pak. Artinya? Debitnya sama, Pak. Terus, apalagi yang bisa diambil kesimpulan dari A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2? A itu apa A? Luas penampang. Jadi, kesimpulannya? Jadinya A1 sama dengan V2. V itu apa V? V itu kecepatan. Kecepatan. Kecepatan kalau dia beralih ke bentuk yang penampangnya berbeda, bagaimana? Kalau penampangnya makin kecil, berarti kecepatannya makin besar. Iya, jadi kalau begitu kecepatan aliran bisa berubah karena perbedaan penampang. Karena perbedaan penampang. Jadi bentuk sayap dirancang sedemikian rupa sehingga udara itu mengalir di atas dengan di bawahnya itu berbeda. Nah, salah satunya ini rancangan seperti begini, itu berarti di atas itu udara akan mengalir ke bawah ini lebih cepat dibandingkan yang bawah, itu jalannya hanya lurus saja. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Jadi bentuk sayap harus diperhitungkan agar udara yang dikipas oleh baling-baling itu mengalir ke atas lebih cepat dibandingkan dengan ke bawah. Salah satunya dengan membuat bentuk penampang yang berbeda ketika udara itu mengalir seperti itu. Ya. Nah, kalau ada perbedaan kecepatan aliran, kata Bernoulli akan menimbulkan apa, Mas? Kalau fluida mengalami perbedaan kecepatan aliran, maka perbedaan kecepatan aliran akan menimbulkan apa, Mas? Kata Bernoulli. Ingat nggak? Perbedaan kecepatan aliran akan menimbulkan perbedaan tekanan.
Ya. Jadi udara yang alirannya cepat itu menimbulkan tekanan yang lebih kecil. Ya. Jadi udara yang mengalir cepat itu menimbulkan tekanan ke segala arah. Ke segala arah. Berarti ke segala arah ya, yaitu menekan sayap bagian atas ke bawah. Ya, bawah. Udara yang di bawah ini, udara yang di bawah dengan kecepatan VB itu menimbulkan tekanan ke segala arah. Berarti menekan sayap ke atas. Jadi udara yang di bawah menekan sayap bagian bawah ke atas. Udara yang di atas menekan bagian sayap ke bawah. PA dengan VB ini berbeda. PA dengan PB berbeda. Nah, perbedaan tekanan berarti akan menimbulkan apa, Mas? Gaya. Karena tekanan itu adalah gaya per satuan luas. Ya. Jadi perbedaan tekanan ini yang menghasilkan gaya angkat. Ya. Gaya angkat terjadi karena ada perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan terjadi karena aliran udara yang berbeda kecepatannya di atas sayap dengan di bawah sayap. Ya. Jadi sekali lagi untuk pesawat ini saya ulang banyak disiplin ilmunya ya, banyak disiplin ilmunya. Ada yang ahli sayap, ada yang ahli bodi ini supaya aerodinamis, ahli ekor, ahli engine, mesin, interior, ya, interiornya supaya bagaimana metalnya ya, bahan pesawat itu seperti apa, ya, itu menjadi suatu bidang ilmu yang banyak. Jadi harus berupa korporasi dari beberapa keahlian. Nah, kamu tinggal masukkan. Nah, datanya adalah 144 km per jam di atas berarti PA. Kamu harus rubahnya ke meter per detik. Ke meter per detik. Ya. Jadi 144.000 dibagi kilometer ke meter kali 1000, jam ke detik, jam itu per berarti di bawah 3.600, jadi 40 meter per second. 108 km per jam rubah menjadi meter per second. 108.000 dibagi 3.600. Luas totalnya 10. Massa jenis udara. Nah, nanti kamu masukkan. Hasilnya berapa ini? Berarti setengah kali 1,2 dikali ini. Nah. PA-nya adalah nggak bisa gitu. PA-nya adalah 40 kuadrat dikurang PB-nya berapa, Mas? 30 kuadrat. Nah, dikali luasnya adalah berapa, Mas? 10. Berapa tuh hasilnya itu? Berapa, Mas? 0,6. 4.200 Newton, Pak. 4.200 Newton. Ya. Ya, begitulah. Ya.
Ya tentu ini rumus yang dibuat kesederhanaan ya. Kesederhanaan mungkin nanti konkretnya kalau kamu masuk jurusan penerbangan itu lebih detail lagi. Ya, tapi prinsipnya bahwa perbedaan aliran, perbedaan kecepatan aliran fluida akan menimbulkan perbedaan tekanan. Kalau ada perbedaan tekanan, berarti ada perbedaan gaya. Nah, perbedaan gaya. Kemana gayanya? Sesuai dengan mana yang lebih besar. Ya. Jadi kalau gaya ke bawah lebih besar daripada gaya ke atas, ya berarti ke atas. Kalau gaya ke bawah lebih kecil dari gaya ke atas, dia turun. Ya, mengatur. Jadi mengatur gimana tuh? Mengatur sayap ya. Mengatur sayap supaya aliran udara di atas dengan di bawah berbeda. Ya. Jadi yang berjasa adalah Bernoulli ya. Bernoulli dengan ajas kontinuitas. Oke, yang penting. Ya. 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 Oke, ya. Kita lihat soal pernyataan nih. Ya. Gaya angkat pada pesawat terbang timbul karena tekanan udara di depan sayap lebih besar daripada di belakang sayap. Gimana, Mas? Ya, kalau gaya angkat berarti adanya di arah vertikal. Ya, arahnya ada di arah vertikal. Ya, berarti yang harus dilihat adalah gaya tekanan udara di atas sayap dengan di bawah sayap. Ya, tekanan udara di depan sayap dengan di belakang sayap ini ya berarti untuk gerak majunya. Untuk gerak majunya. Ya. Nomor 2, kecepatan udara di atas sayap lebih besar daripada di bawah sayap. Benar Mas ya, nomor 2 ya? Benar, Pak. Benar, Pak. Iya. Kecepatan udara di belakang sayap lebih besar dari kecepatan udara di depan sayap. Ya. Jadi sekali lagi gaya angkat itu hanya dilihat dari di atas dengan di bawah sayap. Ya. Tekanan udara di atas sayap lebih kecil daripada di bawah sayap ya. Jadi kayaknya pernyataan tepat itu adalah 24 ya. Tekanan udara di atas sayap lebih kecil daripada di bawah. Ya. Ya. Udara di belakang dengan di depan ya ketika dia sudah melewati sayap ya kembali lagi sama ya. Kembali lagi sama. Jadi 24. Nah, yang nomor ini yang nomor 7 ini ya air mengalir mengalami apa nih Mas, perubahan tinggi dari lantai 2 ke lantai 4, yang berikutnya mengalami perubahan kecepatan. Kenapa? Ayo Mbak. Air di lantai 1 dengan air di lantai 2, kecepatan alirannya sama enggak? Oh, lantai 2 dengan lantai 4. Mbak, jawab Mbak. Kecepatan air di lantai dasar dengan kecepatan air di lantai 4 sama enggak? Beda, Pak. Tahu dari mana? Karena dari Beda tekanan ketinggiannya beda. Yang lebih spesifik dilihat dari apa? Karena dari ketinggiannya, Pak.
Karena ketinggian bisa aja kecepatannya sama. Kalau dari tekanannya bukan? Dari diameternya, Mas. Tuh. Ini diameternya 1 inci waktu di bawah. Waktu di lantai 4, diameternya dibuat lebih kecil. Berarti kalau begitu kecepatan alirannya akan menjadi lebih besar. Ya. Jadi aliran airnya mengalami ketika naik itu mengalami perubahan tinggi dan perubahan kecepatan. Kata Bernoulli, menurut hukum Bernoulli, bahwa di setiap penampang di suatu tempat itu memiliki tekanan P1, memiliki tekanan karena kecepatan setengah rho V kuadrat ditambah tekanan karena ketinggian. Ya. Jadi fluida mengalir itu prinsipnya di suatu tempat dia memiliki tekanan, ya, tekanan ini bisa berasal dari luar, dari mesin, ya, setengah rho V karena kecepatan, rho GH karena ketinggian tempat itu. Dia mengalir ke tempat yang lain, berarti di tempat yang baru dia juga memiliki tekanan P2, juga memiliki tekanan karena kecepatan setengah rho V kuadrat, juga memiliki tekanan karena ketinggian tempat aliran. Jadi kata Bernoulli harus ada 3 besaran ini. Ada tekanan P, ada tekanan rho V kuadrat karena kecepatan, ada tekanan karena ketinggian. Di tempat lain begitu juga. Ada tekanan karena kecepatan, ada tekanan karena ketinggian. Nah, itu Mas. Ya. Cara mengingatnya gampang, rumus Bernoulli. Iya. Tekanan, ya. P itu berarti tekanan dari mungkin tekanan dari luar atau tekanan yang timbul karena kecepatan, ya, ditambah setengah rho P kuadrat ditambah rho GH. Di tempat lain juga seperti ini. Cek di sini kalau begitu. Fluida mengalir dari pipa bagian bawah. Apa saja? Dari lantai dasar. Pipa lantai dasar. Nah, kamu cek. Oh, di lantai dasar, ya, diameternya R-nya 1 inci, 2,54. Mengalir dengan kecepatan 2 meter, berarti V-nya P1 di lantai dasar. Jadi 1 ini lantai dasar, ya. P1 tekanannya di lantai dasar. Ya. Tekanannya di lantai dasar, P1, 3 kali 45. Ya. Pipa bagian atas, R2, setengah inci, setengah kali 2,54. Kita perlu kecepatan. Ya. Jadi dalam rumus Bernoulli itu yang harus ada adalah penampang, kecepatan, ketinggian, tekanan. R, V, P, H. R setengah inci. V2 belum diketahui. Yang jelas dia harus punya. Kamu tuliskan X. Tekanan tidak diketahui. Tapi dia harus ada.
tuliskan P2 sama dengan Y. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya 4 meter. Kalau begitu tinggi tempat pertamanya berapa? 4 meter dari lantai dasar. Berarti kalau begitu H1-nya sama dengan nolnya. H1-nya sama dengan 0. Nah, udah kamu pakai rumus P1 plus setengah rho P1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 setengah rho P2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, ketika kamu menuliskan ini P1 ya, berarti P1-nya ini ditambah setengah rho. Rho-nya adalah 10 pangkat 3 dikali V kuadratnya. V kuadrat itu berarti 2 kuadrat ya. Ditambah rho-nya 1000 dikali 10 dikali hanya 0. Sama dengan, nah ini dibikin dulu. Ya, maaf. 1000, 2-nya 2 kuadrat. 2 kuadrat, ini adalah 1000, 0 nanti ya. 1000 sama dengan tulis kekecilan kali ya. P2-nya belum ada ya. Berarti P2-nya adalah Y ya. P2-nya adalah Y. Setengah rho V-nya. Nah, V-nya belum ada. Ya. P-nya belum ada, itu berarti ini harusnya di bawah. V-nya harus dicari dari ini, Mas. Dari rumus kontinuitas. Ya. Jadi V2-nya ditarik kontinuitas. A1 kali P1 sama dengan V2 kali A2, berarti V2 adalah A1 P1 per A2. Ya. Jadi V2-nya ini bawa. A1-nya ya. Luas kalau diwakili oleh jari-jari berarti kuadrat ya. Jadi 1 kuadrat 1 per 1 per setengah ya. Gimana tuh Mas? 1 per setengah kuadrat dikali V. Dikali, V-nya di dalam ya. Salah ini, kuadratnya di dalam juga. 1 dibagi setengah, kemudian dikali P1. P1-nya adalah 2. P1-nya 2, kuadratnya hilang. Kuadrat. Nah, kuadrat. Itu Mas ya. Tingginya adalah 4, Mas. Tingginya adalah 4. Apa nih, Mas? Ya. Kalau di ya. Berarti kalau kita kali 4. Kalau kita rapikan, ini berapa nih Mas jadinya nih Mas? Jadi 2 nih ya. Jadi 2000. Ini adalah 0. Ini enggak ada, ini 0, Y tambah. Ini adalah jadinya 1 bagi setengah 2 kali 4 16. Betul nggak nih? 1 bagi A1 per A2
A1 per A2 berarti 2. 2 kali 2, 4. 4 kuadrat. 16 nih Mas ya. Ini berarti keseluruhannya adalah 16 kali setengah. Berarti ini adalah 8. Ini adalah 4 kali 10 pangkat 4 ya. 4 kali 10. Nah ini kita harus teliti nih. 4 per 4. Itu Mas. Jadi kesimpulannya itu pangkatnya belang semua. Berarti kita rubah kemana nih? Mau rubah pilihannya ke pangkat 5. Ya berarti ini kita ubah menjadi pangkat 5 ya. Kita ubah menjadi pangkat 5. Berarti ini kalau dirubah menjadi pangkat 5. Mana sih tadi? Udah benar ya? Loh. Tadi udah nol. Benar nggak tadi Mas? 10 pangkat 2, 2 kuadrat. Nah, ini dihapus dulu kali ya. Tadi kemana sih? Mana? Nah, tadi. Loh, nah, itu dia tadi ya. Mas, jadi kalau dibikin ini dibikin menjadi berapa Mas? 0,02. Ini jadi pangkat 5. Ini kalau dibikin pangkat 5 0,08 ya. Pangkat 5 ini menjadi 0,4. Ini menjadi pangkat 5. Nah, pangkatnya udah sesuai sekarang Mas. Pangkatnya sudah sesuai. Berarti ini kalau dijumlah berapa nih Mas? Ya, muter lagi. Ini kalau dijumlah ini kalau dijumlah menjadi 3,02. Sambil dibantu ya Mas. Ini kalau dijumlah benar nggak nih Mas? 0,48. 0,48 10 pangkat 5. Nah, berarti ada nggak jawabannya? Berarti Y-nya sama dengan berapa Mas? Kalau salah, betulin loh Mas. Ini berarti dikurang dikurang 0,48 kali 10 pangkat 5. Ada jawabannya nggak nih Mas? Berapa tuh Mas kalau dikurang? Salah ya? 2,3. 2,3. Berapa Mas? Mbak, berapa Mbak? Oh, gimana nih? Salah di mana saya? Salah di mana Mbak? 1000 kali 2 kuadrat ya? 2 kuadrat, betul kan? P-nya 2. 4. Setengah rho V kuadrat. 2. Tingginya 0. Y. Setengah
A1 kali P1 per A2. A1 per, oh, salah ini duanya kuadrat nih Mbak. Ini kan luas penampang diwakili oleh jari-jari. Ini menjadi 1/4 nih. 1/4. Ya. Ngerti nggak Mbak? A1 per A2 berarti R1 kuadrat per R2 kuadrat. R2-nya itu setengah. Berarti 1/4. Naik menjadi 4 ya. Naik menjadi 4. 4 kali 2, 8. 8 kuadrat, 64. Wah, ini saya salah nih. 4 kali 2, 8. Kuadrat 64 kali setengah. Wah, salah nih Mas. 32 nih Mas. 32. Berarti 32 ini 0, salah. 32. Gitu ya. 32 berarti ini jadi kalau dijumlah 0,72. 0,72 ini 30. Hanya benar nih ya, 2 kali 10 min 2, 2 kali. Jadi kalau dikurang berapa nih Mbak? Dikurang 0,72. Berapa tuh Mbak kalau dikurang? 2,3 Pak kali 10 pangkat 5. 2,3 ya? Iya. Iya ya, 2,30 kali 10 pangkat 5. Nah, kok nggak ada jawabannya ini? Ya, 2,3. Ada yang hasilnya lain? Dari yang apa saya kerjakan? Sama Pak. Sama ya? Ya, ini Iya Pak, sama. ya seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi untuk aliran fluida itu yang berhubungan dengan tekanan, berarti kita harus menggunakan Bernoulli. Ya, harus ada kecepatan, harus ada luas penampangnya. Luas penampang itu bisa dengan jari-jari, ya. Harus punya tekanan, punya kecepatan, punya ketinggian. Di satu tempat, di tempat lain begitu juga. Luas penampangnya berapa, bisa diwakili oleh jari-jari, kecepatannya berapa, tekanannya berapa. Harus ada. Kalau tidak ada, tuliskan X, tuliskan Y. Setelah itu pergunakan kecepatan. Kecepatan kalau tidak diketahui, kecepatan di suatu tempat, berarti dicari dengan kontinuitas, yaitu perbandingan luas penampang kali kecepatannya. Jadi V2-nya dicari dulu. Atau P1-nya dicari dulu boleh. Tergantung data, pakai rumus ini. A1 P1 sama dengan A2 P2. Ya. Jadi ini memang termasuk soal yang jelimet. Jelimet rumusnya, jelimet perhitungannya. Tapi itu membawa manfaat, kita nantinya menjadi bekerja lebih teliti lagi, ya, lebih teliti lagi, lebih cermat menggabung-gabungkan, ya, seperti itu. Jadi prinsipnya, ya. Kemudian yang berikutnya, ini Mas, ya, berikutnya adalah, ya, berikutnya adalah apa ini? Jauhnya ya. X itu berarti jauhnya semprotan air ya. Jauhnya jatuhnya air di dasar tangki, di dasar tempat. Ya. Jadi jarak mendatar, X itu jarak mendatar yang ditempuh oleh air yang menyembur keluar dari suatu lubang
yang tingginya 1,8 meter. X itu. Nah, kemarin sudah ditunjukkan bahwa gerak air ini itu mengalami dua perubahan posisi. Dua perubahan posisi, yaitu posisinya mendatar, tadinya airnya di sini, kemudian berada di sini. Berarti ada perubahan mendatar dari posisi air. Satu lagi diikuti oleh perubahan posisi air vertikal. Tadinya tempatnya di atas, sekarang menjadi tempatnya di bawah. Jadi ada dua perpindahan posisi, mendatar dan vertikal. Perubahan posisi di mendatar itu adalah jauhnya adalah V kali T. Ya, seperti yang sudah dijelaskan kemarin. V dikali T. Ah, V kali T. Mendatar. X itu V kali T. Berapa V-nya? V-nya sesuai dengan aliran fluida. Kalau tempat ini bocor, berarti laju air turunnya kecil di penampang besar, maka V-nya adalah akar 2 GH. H itu selisih tinggi permukaan air dengan tinggi lubang. H1 min H2. T-nya di mana carinya? T itu dicari dari perubahan ketinggian. Air jatuh, berarti tingginya berubah. Kecepatannya mendatar. Kecepatan keluarnya mendatar. Berarti di vertikalnya 0. Benda yang gerak awalnya tanpa kecepatan, itu berarti bendanya akan bergerak jatuh bebas. Gerak dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan di arah tingginya, kecepatan awal di arah tinggi, maka geraknya jatuh bebas. Berarti jarak Y ini, vertikal ini, ditempuh dalam waktu setengah GT kuadrat. Y-nya adalah H, didapatkan T sama dengan akar 2H2 per G. Akar 2H2 per G adalah waktu yang diperlukan oleh air dari ketinggian H2 sampai ke bawahnya. Atau waktu yang diperlukan untuk menempuh ketinggian H2. Masukin rumus, perkalian akar jadi seperti ini. Jadi kesimpulannya untuk menjawab yang soal seperti begini, berarti kamu tinggal masukkan rumus ya 2 akar ya 2 akar H1. H1-nya berapa tuh Mas? H1-nya adalah 2,6, harus dirubah ke meter. H2-nya adalah 1,8. H2-nya adalah hilang semua. Jadi 1. H2-nya adalah 1,8. Berapa tuh Mas? Berarti ya. Berarti sama dengan berapa tuh Mas? Ya. Jadi sama dengan berapa Mas? 0,8 dikali 1,8. Angkanya bulat nggak ya? Berapa tuh Mas? 1,8 kali 8, 4, 6, 1,44 ya? Berarti 2 kali 1,2 ya?
Nah, 2 2,4 Pak. 2,4 meter. Ya, jadi air itu akan menyembur hingga jatuh di suatu tempat yang jaraknya dari tangki ya itu 2,4 meter. Ya, seperti ini. Ya, jadi ini harus menggabungkan rumus fluidanya adalah air yang keluar dari sini, yaitu akar 2GH. Hubungannya dengan jarak adalah gerak parabola. Gerak parabola, kenapa? Perpindahannya ada 2. Mendatarnya berpindah, vertikalnya berpindah. Kalau X itu berarti V kali T, V itu berarti V yang akar 2GH, T-nya adalah dicari dari rumus gerak jatuh bebas dari ketinggian H2 setengah GT kuadrat. Nah, didapat seperti itu. Ya, ini gampang. Ya. Nah, sabar ya. Nah, yang nomor 5, jawabannya yang mana nih? Nasiwa. Masih ada Mbak Nasiwa? Ada Pak. Ah, yang mana Nasiwa? Yang nomor 5 itu yang A Pak. Yang A. Berarti jawab debitnya sama, kecepatan di penampang yang besar lebih kecil. Kayaknya benar nih. A1 lebih kecil dari salah. Luas penampang A1 lebih besar. Berarti kecepatan di penampang 1 lebih kecil. Nah, udah benar. Debit di penampang 1 adalah Q1. Penampang 2 adalah Q2. Maka debitnya sama, kecepatan penampang 1 lebih kecil. Ya, oke, betul Nasiwa. Ya, jawabannya adalah yang A. Oke, ya ini mata siapa nih? Ya. Jadi nomor 5 itu jawabannya A. Oke. Nah, ini ya. Nomor masih ada ya. Nomor 4 ya. Jadi sekelang yang diarahkan ke atas. Ujungnya ditekan menjadi setengah kalinya. Tinggi maksimumnya berapa? Kamu harus mencari kecepatan air keluar dari Setelah ditekan. ya, setelah ditekan atau keluar dari penampang yang kecil. Keluar dari penampang yang kecil berarti kamu harus pakai rumus A1 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 P1 A2 P2. Nah, iya. Ya. Ya, Mas. Ya, jadi kamu pakai rumus A1 P1 A2 P2 untuk menghitung A2-nya. Ya. Berarti di sini V2. Nah, ya. P2 berarti A1 per A2. A1-nya adalah 2 ya. A1 itu 2. A1-nya 2, A2-nya 1, P1-nya 4. Berarti 8. Air keluar dari ujung pipa yang kecil dengan kecepatan 8. Setelah itu air akan ke atas. Berarti akan dihambat oleh gravitasi. Jadi air akan mengalami gerak lurus, berubah beraturan, diperlambat. Diperlambat. Sampai ketinggian maksimum. Jadi dari kecepatan 8, di suatu ketinggian tertinggi, kecepatannya menjadi, Mas, berapa kecepatan di ketinggian maksimum, Mas? Benda yang bergerak ke atas sudah mencapai tempat yang paling tinggi. Di tempat itu berapa kecepatannya?
Jawab gampangnya, Mas. 0, Pak. 0. Kan udah nggak bisa naik lagi. Berarti cara mencarinya pakai rumus PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus min 2GH. Nanti jadi rumusnya kayak gini. Jadi kalau kamu punya kecepatan P2, dengan kecepatan P2 dia bergerak ke atas sampai ketinggian maksimum H maksimum, maka kecepatan itu sama dengan akar 2GH. Rumus ini hanya boleh dipakai hubungan antara kecepatan dengan kecepatan awal dan tinggi maksimum. Ya. Karena sebelum tinggi maksimum kecepatannya tidak 0. Ya. Jadi V2 ini merupakan kecepatan awal. Kecepatan awal untuk mencapai ketinggian maksimum. Rumus ini diperoleh dari PT kuadrat. Ya, rumus ini dari PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2GH. Nah, nanti dapatkan ini. Ya. Berarti ya kamu dapatkan nah, berarti tinggal substitusi ya. Ya, berarti ininya adalah 8. 8, ininya adalah 10. Mas, mencari dalam akar gimana, Mas? Dikuadratkan. Dikuadratkan. Berarti ini menjadi 64. Ini menjadi 20H max. Berarti H max-nya adalah H max-nya sama dengan berapa, Mas? 3,2. 2. Wah, oke kamu tuh. Ya. Pertahankan. Semangat. Itu, Mas ya. Jadi persoalan fluida ini bisa digabung dengan gerak lurus, Mas. Bisa digabung dengan gerak lurus, bisa digabung dengan apa tadi, Mas? Generator. Ya, harus rajin. Ya, seperti itu. Ya. Jadi nomor 4 itu fluidanya adalah air keluar dari selang digabung dengan gerak vertikal, berarti melibatkan gravitasi. 2G. Ya. Wah, nomor ini harus lebih sabar lagi. Wah, rumusnya seperti ini, Mas. Betul nggak saya nih? Yang dicari H2 berarti dikuadratkan. Dikuadratkan. Nanti ketemunya jadi persamaan kuadrat. Betul ya, Mas ya? Dikuadratkan 1 kuadrat, 2 kuadrat 4, akarnya hilang. Berarti 4 kali 1,45H2, 5,8H2 min 4H2 kuadrat sama dengan 1. Pemfaktoran ini mudah atau harus pakai rumus ABC, Mas? Halo, Mas? Mas siapa ini? Nasiwa aja deh yang kelihatan. Atau Nuraini? Nuraini cowok apa cewek sih? Kok foto profilnya cowok ya? Halo, Mas, betul nggak nih jalan saya? Kayaknya harus pakai persamaan kuadrat ya. Ya, gimana? Mbak Nasiwa deh, Mbak Nasiwa. Sama nggak? Saya gini sih Pak, X sama dengan 2 akar 145 minus H2 dalam kurung terus dikali H2 lagi kan.
Terus jadinya X-nya itu saya isi jadi 100 Ah, sama dengan 2 akar ya. 45 minus Hmm. H2, Nah, terus dikali H2 lagi. Terus H2-nya 20 cm. 20 cm. Iya. Melalui persamaan kuadrat nggak? Iya, Pak. Ya, melalui persamaan kuadrat ya. Ya, jadi boleh hanya yang pakai senti. Jadi ini 100, ini 145 ya. Boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau ketemu kuadrat ada juga H2 berarti harus pakai persamaan kuadrat. Kalau sulit memfaktorkan pakai rumus ABC. Ya, pakai rumus ABC. Ini dapatnya berapa, Nasiwa? 20 ya? Iya, Pak. Ya, 20 ya. Nomor 3, 20. Wah, nomor 2 gampang. Nomor 2 dapatnya 2 ya. Rumusnya cuma sebentar, Mbak. A1P1, A2P2. Ini sih gampang. Ya, betul ya. Dapatnya 2 ya. Iya benar Pak. Dapatnya 2. Yang atas dapatnya 12,5. Ya. Iya Pak, benar Pak. 12,5 ya. Nah, ya. Jadi itu kira-kira sekali lagi. Jadi kita apa itu, Mbak? Ya, berusaha untuk selalu mengerjakan tugas dengan baik. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah habis. Yang masih mau bertanya silakan. Kalau nanti saya butuh berapa benar kamu dari soal yang sudah saya dibahas ini, nanti tolong dijawab ya. Untuk berikutnya lah, untuk berikutnya. Ya, masih ada pertanyaan, Mbak, Mas? Kalau cukup, ya saya cukupkan sampai sekian. Ya, jadi saya doakan kamu untuk berhasil di dalam meraih cita-citanya kelak ya. Tapi jangan lupa harus kerja keras ya, harus kerja keras. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak. wabarakatuh. Sama-sama.